Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mahasiswa. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang konsep asuhan keperawatan jiwa, melanjutkan dari format pengkajian yang sudah Ibu kirim melalui Pilab. Nah, itu sudah dibaca. Kemudian untuk penjelasannya, kali ini Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan jiwa, ya. Definisi asuhan keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional atau pemula, atau nurse yang melalui kerjasama bersifat kolaboratif, baik dengan klien maupun tenaga kesehatan lain, dalam upaya memberikan asuhan keperawatan yang holistik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktek keperawatan individu dan kelompok. Berkelompok maksudnya bahwa asuhan keperawatan itu dapat dilakukan di setiap tatanan pelayanan. Tatanan pelayanan itu misalnya meliputi puskesmas atau poliklinik, ya. Apakah itu yang melayani klien secara individu atau perawat memberikan intervensi keperawatan kepada sekelompok masyarakat, ya. Kemudian, praktek keperawatan profesional dengan ciri praktek yang didasari. Nah, ini yang disebut praktek keperawatan profesional. Perawat itu mempunyai keterampilan intelektual. Dia memiliki teknikal. Teknikal itu cara-cara melakukan sebuah asuhan keperawatan, ya. Juga ada interpersonal, artinya interaksi seorang perawat dengan Bu Emma masuk nih suaranya. Bu Erma masuk suaranya. Interpersonal dapat dilaksanakan dengan menerapkan suatu metode asuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode asuhan untuk profesional tersebut adalah proses keperawatan yang diawali dari pengkajian sampai evaluasi, berfokus pada respon yang unik dari individu atau kelompok individu terhadap masalah kesehatan yang aktual dan potensial. Jadi, di dalam asuhan keperawatan profesional itu, prosesnya biasa kita harus awali dari pengkajian sampai evaluasi. Ya, apa yang kita lihat adalah respon yang unik dari setiap individu. Dalam hal ini misalnya klien, ya, ada respon yang unik yang nggak biasa, ya, pada individu atau kelompok terhadap masalah kesehatan, baik yang masalah yang aktual maupun yang potensial. Sehingga proses keperawatan dipahami sebagai cara berpikir dan bertindak yang spesial. Jadi asuhan keperawatan itu yang kita lakukan adalah dengan cara berpikir. Nggak mungkin tanpa berpikir kita bisa merencanakan, melaksanakan, ya. Kemudian pendekatan yang sistematik. Pendekatan dari mulai pendekatan secara fisik, psikologi, sosial, ya. Kemudian kita juga mempunyai kreatif, mempunyai cara bagaimana kita menciptakan untuk bisa mengidentifikasi, mengenal, menemukan, ya. Kemudian kita juga berusaha mencegah, mengatasi masalah kesehatan aktual maupun potensial. Setelah itu kita juga pendekatan untuk mengidentifikasi kekuatan pasien dan mendukung kesejahteraan. Ya, jadi kita dalam pengkajian itu harus yang kita lakukan adalah secara sistematik, kreatif. Bagaimana caranya? Ya, tidak harus kaku bahwa dengan fasilitas yang sederhana, dengan tempat yang tidak komplit misalnya, kita bisa bagaimana kreasi kita, ya, sehingga kita bisa menemukan, mengenal, ya, mengenal tanda-tanda atau perilaku klien yang kita anggap ini tidak wajar, ya. Kemudian kita juga mencegah, mengatasi masalah kesehatan aktual dan potensial, mengidentifikasi kekuatan pasien dan mendukung kesejahteraannya. Kekuatan pasien ini apa? Apa yang masih bisa dia perbuat, ya. Terus yang mendukung tuh apa? Keluarga,
Kesejahteraan misalnya kemampuan ekonomi yang cukup misalnya, itu adalah salah satu faktor pendukung, salah satu faktor yang dapat membantu ya dalam proses seperti kita pada saat mengumpulkan data misalnya ya. Kemudian proses keperawatan juga bisa dikatakan menjadi kerangka kerja di mana perawat menggunakan keterampilan untuk mengekspresikan human caring-nya ya, sebagai kepedulian sesama manusia ya, human caring-nya. Jadi disitulah dengan proses keperawatan menjadi kerangka kerja kita. Ada tahap-tahap kita, dimulai dari apa? Dari mulai pengkajian sampai ke evaluasi. Dimulai dari pengkajian apa? Ya, jadi sudah ada kerangkanya kalau kita mau bekerja ya. Selanjutnya adalah tahapan asuhan keperawatan. Di dalam format pengkajian atau Anda sudah duduk sudah di semester 5, berarti Anda sudah tahu bahwa setiap asuhan keperawatan apapun selalu dimulai dari pengkajian ya. Pengkajian itu apa yang bisa kita lakukan ya, yaitu perawat mengumpulkan data. Anda tahu itu pasti ya. Mengobservasi, ada komunikasi terapeutik, dan berespon secara efektif. Di dalam pengkajian, perawat harus mampu bagaimana caranya mengumpulkan data. Data terdiri dari data fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Bagaimana caranya mengumpulkan data? Ya, ada dengan mengobservasi, ada dengan pemeriksaan fisik, ada dengan wawancara, dan data bisa kita kumpulkan melalui catatan-catatan keperawatan, ya. Dan data itu harus akurat, jangan dikira-kira, ya, diduga-duga. Kalau seperti itu susah untuk merencanakan, susah untuk kita mencapai evaluasi dengan target-target. Kalau kita tidak tahu, tidak akurat, contoh, misalnya suhu dikira-kira, ya, sehingga kita menentukan tujuan, menentukan berapa yang harus kita peroleh nanti pada saat evaluasi. Kalau data tidak akurat, kita sulit untuk menentukannya. Setelah itu kemampuannya apa? Pasti dengan komunikasi, komunikasi terapeutik. Anda sudah belajar ya dari semester yang lalu, komunikasi terapeutik di dalam konsep dasar keperawatan. Kemarin Ibu juga sudah sudah menjelaskan lagi ya. Kemudian kita mampu berespon secara efektif. Lihat, berespon secara efektif. Efektif artinya apa? Kita tidak berlebihan. Kita tidak keluar dari jalur, ya. Berespon secara efektif. Efektif itu efektif dalam cara, efektif dalam waktu, ya. Efektif juga dalam kalau memerlukan dana misalnya, ya. Jadi efektif itu lebih hemat waktu, hemat cara, ya. Nah, pengumpulan data apa saja yang harus kita kumpulkan? Data biologis, apa saja data biologis itu? Adalah kondisi fisik. Ya, Anda sudah belajar dari KMB, dari KDM, bagaimana kita mengkaji secara biologis. Tentunya dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Kita akan mendapatkan data senjang, data normal, ya, misalnya suhu 37 masuknya data normal, dia berarti normal. Kalau suhunya di atas 37, 39 berarti itu ada masalah. Begitu juga pada pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa, harus dilihat biologisnya, karena dengan gangguan jiwa akan mempengaruhi kondisi biologis. Karena kita tahu bahwa sakit adalah bukan hanya secara fisik, ya kan? Sakit adalah suatu kondisi fisik, sosial, dan emosional yang sehat, ya kan? Nah, sehingga di dalam pengkajian biologis Anda tidak boleh mengabaikan keluhan pasien. Sehingga Anda jangan beranggapan bahwa wah ini pasien jiwa mengada-ada. Bisa juga dia mengada-ada, tapi Anda harus punya data tentang yang bisa diukur secara biologis, ya. Kemudian data psikologis. Apa sih yang bisa kita dapat dari data psikologis? Di data psikologis kita harus melihat emosinya, kecemasannya, ya, ketegangannya, gitu ya. Nah, itu psikologis, kondisi kejiwaannya, ya. Apakah dia sedih?
kelihatan murung, itu masuk dalam psikologis. Di dalam format pengkajian sudah ada ya, yang dimasuk data psikologis itu di format-format pengkajian jiwa itu kita tinggal memasukkannya. Ada ekspresinya tegang, emosinya labil, afeknya datar. Itu data psikologis. Oke. Kita lanjut ke data sosial. Data sosial apa yang harus kita dapatkan? Yaitu data kemampuan pasien di dalam interaksinya. Interaksi dengan temannya yang paling dekat, seruangan, atau interaksi dengan perawat, atau interaksi dengan dalam keluarga. Ya, itu harus dilihat apakah dia lebih banyak diam, apakah dia tidak mampu memulai pembicaraan, ataukah dia mengurung diri, masuk kamar, tidak mau bicara, tidak mau makan, tidak mau mandi. Nah, nanti di khusus masalah isolasi sosial, kita akan melihat hal-hal yang kelihatan sekali masalah dalam aspek sosial. Ya. Selanjutnya spiritual. Spiritual adalah spirit ya, sesuatu yang menjadikan itu sesuatu yang menjadikan pasien menganggap ini adalah sesuatu yang membuat dia punya semangat ya. Salah satunya spiritual itu adalah keyakinan. Dengan keyakinan orang mempunyai kemampuan untuk berinteraksinya, dengan keyakinan dia mempunyai semangat untuk hidup, dan dengan keyakinan itu dia juga mampu melakukan ritual yang sesuai dengan keyakinannya ya, sehingga nanti ada pengelompokan ya. Oke, lanjut. Di dalam format pengkajian ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan kemampuan coping yang dimiliki. Kita lihat, faktor predisposisi itu apa? Faktor predisposisi yang dimaksud adalah latar belakang. Latar belakang bagaimana seorang pasien sampai mengalami gangguan jiwa. Oke, bagaimana pasien mengalami gangguan jiwa? Ya, apakah pola asuh, interaksinya di rumah kurang mendukung, orang di rumah tidak pernah mengikut sertakan, sehingga dia merasa tidak berguna, ya, dan itu sudah berapa lama, ya. Faktor predisposisi itu ke belakang. Bagaimana kita mendapatkan data untuk mengetahui nanti faktor predisposisi? Tentunya kita harus mengetahui dari orang-orang yang paling tahu tentang klien ini, orang tua, kalau ada. Kalau tidak ada, kita juga harus mencari orang-orang terdekat, misalnya dengan siapa dia dari kecil, dengan siapa dia tinggal. Ya, itu faktor predisposisi yang akan kita dapatkan data latar belakang. Wah, susah, Bu. Pasiennya aja sudah tua. Siapa lagi yang kenal? Nah, oke. Faktor predisposisi itu kalau tidak bisa dari belakang, paling tidak apa yang terjadi sebelum dia sakit. Ya, bisa 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Ya, itu banyak biasanya dari faktor internalnya, faktor eksternalnya. Eksternal bisa dari dalam keluarga atau di luar keluarga. Ya, Anda tanyakan ya apa yang menyebabkan misalnya. Nah, ini ditanyanya kepada orang tua atau keluarga yang tinggal bersamanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat faktor presipitasi. Presipitasi adalah faktor pencetus. Contoh, hari ini pasien datang dengan kondisi ekspresinya tegang, bicaranya kasar, tangannya mengepal, marah, membentak. Ada apa? Yang kita masukkan di dalam faktor presipitasi adalah faktor yang terakhir terjadi sebelum klien ini menimbulkan atau memperlihatkan perilaku yang aneh. Contoh, seminggu yang lalu pasien ini baru PHK, baru mendapat surat PHK. Dari situ kemudian sudah mulai nggak bisa tidur, jarang bicara, ekspresinya murung, seperti itu ya. Maka faktor PHK ini yang menjadi faktor presipitasi.
Itu contohnya ya. Jadi kondisi kejadian terakhir sampai muncul perilaku. Itu yang disebut presipitasi. Oke. Nah, lanjut. Apa penilaiannya terhadap stresor? Ya kan? Stresor tuh kita tahu ya, adalah hal-hal yang menjadikan kita stres. Hal-hal yang menjadikan kita stres. Penilaian terhadap stresor. Stresornya contoh tadi karena di PHK misalnya. Gimana dia penilaian terhadap stresor? Ada orang di PHK nggak sakit, ya, bukan nggak stres pasti. Artinya tidak sampai mengganggu kehidupannya. Tapi ada orang yang stresnya kecil, tapi membuat dia sakit jiwa. Nah, ini adalah kemampuan individu menilai stresor. Bermaknakah pekerjaan itu? Sangat bermakna. Sehingga kehilangan pekerjaan adalah kehilangan segalanya. Itu mungkin bagi seseorang. Ya. Nah, bagi yang lain, belum tentu. Kehilangan pekerjaan, stres. Oke. Itu harus. Ya. Karena respon yang normal harus stres. Karena dengan stres, orang akan dipacu untuk berpikir menyelesaikan masalah. Oke. Nah, sekarang kita lihat sumber coping. Anda tahu coping apa? Coping adalah mekanik defense, mekanisme pertahanan kita apabila kita menghadapi masalah. Oke. Sumber coping itu apa aja? Sumber coping banyak. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dipercaya, atau sumber copingnya ekonominya cukup. Itu pun salah satu. Ya kan? Dukungan keluarga yang cukup. Sumber-sumber coping adalah semua orang atau kondisi atau benda yang bisa membantu seseorang menghadapi masalah. Ya, kalau suami istri, salah satu sumber coping baiknya adalah suaminya atau istrinya. Anak misalnya orang tuanya. Atau juga ekonomi yang baik. Itu adalah sumber coping juga. Ya, jadi paham kalau Anda punya masalah, apa yang Anda lakukan? Itulah coping mechanism. Ya, mekanik defense setiap manusia. Dan kemampuan coping yang dimiliki. Dan bagaimana dia memanfaatkan ya dengan coping yang dimiliki itu. Bagaimana dia bisa memanfaatkan dukungan keluarga? Ya, apa yang dia minta pada keluarga? Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut kepada itu tadi ada di format pengkajian di lembar-lembar awal, predisposisi, presipitasi, ya kan, perilaku, ya. Nah, itu kita lihat ya, ada predisposisi, presipitasi, dan kemudian ada perilaku, ya. Nah, di dalam pengkajian kita mempunyai pemikiran, asumsi apa sih pengkajian itu, gitu ya. Pengkajian itu adalah seperti tadi ya, tahap awal dari kita memulai asuhan keperawatan, kita harus melakukan pengkajian. Untuk apa? Kita untuk menetapkan data dasar, ya kan? Setelah kita mendapat data dasar, kita bisa mengetahui ini tingkat kesehatan klien di mana, buruk kah, sedangkah, tingkat kesehatan yang optimal, ya kan? Kalau kita sudah mendapatkan data, kita bisa menetapkan ini adalah data dasar tentang tingkat kesehatan klien. Digunakan untuk merumuskan masalah klien dan rencana tindakan. Paham pasti ya? Dari mulai pengkajian, apa yang kita dapat? Perilakunya, marah, ekspresi tegang, bicara kasar, mengepal, memukul, misalnya ya. Itu untuk contoh yang PK. Atau contoh yang halusinasi. Pasien menampakkan perilaku seperti sedang mendengar sesuatu. Pasien menyimak gitu. Kemudian dia bicara sendiri. Kemudian dia tertawa sendiri. Atau dia marah. Nah, seakan-akan dia sedang bicara dengan seseorang. Ya, nah itu contoh-contoh dari perilaku-perilaku yang kalau kita mengkaji kita akan mendapatkan itu. Ya. Jadi pengkajian, pemikiran kita, asumsi kita adalah mendapatkan data yang kemudian kita menetapkan kondisi klien. Dengan begitu nanti kita akan tahu, oh ini masalahnya apa, kemudian rencananya apa. Ya. Nah, di dalam pengkajian ada strukturnya. Struktur di dalam pengkajian apa sih? Datanya harus sistematis, lengkap, singkat, menyeluruh, akurat,
dan berkesinambungan. Sistem pengumpulan data keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pencatatan. Ya, artinya apa? Setiap data yang kita dapat harus kita catat. Kita nggak akan bisa menegakkan diagnosa kalau kita nggak catat itu data yang kita dapat tadi. Ya, jadi sistem pencatatan pasti yang paling penting. Ya, jadi setelah kita lakukan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, catat. Ya, itu yang untuk fisik. Psikososial apa yang kita lihat? Ya, apa yang kita perilakunya, ya kan? Emosinya dan semua kita catat. Ya, sistematis. Anda juga melakukan pengkajian pada KMB kan head to toe. Dari kepala to toe hingga kaki. Begitu juga kita. Sistematis ya, jangan nanti udah diperiksa dadanya, periksa lagi ke kepala, dibuka lagi dadanya. Nah, itu enggak sistematis ya. Lengkap. Dilihatnya ada apa, didengar ada apa, diraba ada apa. Oke? Singkat. Enggak lama-lama. Karena pasien dengan gangguan jiwa itu paling lama 15 menit kita bisa komunikasi ya. Menyeluruh artinya semua sistem harus kita dapatkan datanya ya. Datanya akurat, jangan dikira-kira dan berkesinambungan. Artinya hari ini kita pengkajian, besok ada perubahan dan kita akan harus mengkaji lagi sehingga tidak terputus pengkajian sehingga mungkin besok kita akan mendapatkan masalah yang baru. Karena pengkajian selalu terus sampai asuhan keperawatan selesai, ya, gitu. Di dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, mempelajari data penunjang. Ya, itu prosesnya, proses mengumpulkan data. Tadi sudah saya bilang, kalau observasi dengan pengamatan, pemeriksaan fisik dengan inspeksi, auskultasi, perkusi, ya sudah semuanya untuk mendapatkan data subjektif kita harus dengan wawancara. Jadi semua data sudah kita dapat. Sumber datanya dari mana? Bisa klien itu sendiri kita observasi. Kalau nggak bisa kita tanya, kita akan tanya pada keluarga atau orang terdekat, misalnya yang mengantar, atau tim kesehatan serta catatan yang lain. Jadi dari data bisa kita lihat juga, kita cari data dari catatan medik, ya. Apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Apa yang menjadi hambatan. Ya, catatan lain bisa juga adalah hasil pemeriksaan diagnostik. Oke. Nah, dari data tadi, dari data hasil pengkajian, kita juga harus dapatkan apa sih hasil pengkajian kita? Data dicatat, ya, dan dianalisa sesuai standar dan format yang ada. Jadi kita punya format kan, format pengkajian ya. Data yang dihasilkannya akurat, itu data terkini. Terkini ya, jangan data yang kemarin. Nanti kemarin lain lagi, data besok lain lagi. Dan ada relevansinya, ada keterkaitannya, ada hubungannya sesuai dengan kebutuhan klien. Langkah selanjutnya setelah selesai pengkajian, apa yang harus kita lakukan? Setelah format pengkajian terisi, Anda harus membuat analisa data, yaitu data dicatat, dikelompokkan, mana data subjektif, mana data objektif, kemudian ditentukan masalahnya. Dengan format, misalnya DSDO, kemudian masalahnya apa, gitu ya, ini penyebabnya apa. Ini masih di dalam format analisa data, ya. Setelah masuk ke dalam analisa data, yang menjadi masalah, contoh misalnya, DS-nya klien mengatakan, melihat sesuatu, melihat orang, atau mendengar suara. Nah, itu di DS-nya. Ya. Nah, data objektifnya seperti tadi yang Ibu bilang. Klien atau pasien perilaku seperti sedang melihat sesuatu, ya, menyimak gitu, ya, atau seperti sedang bicara dengan orang yang di hadapannya, ya. Nah, maka kita harus membuat analisa data, kemudian dari analisa data kita bisa membuat diagnosa keperawatan. Sehingga DS, DO-nya seperti tadi, berarti di masalahnya ada gangguan persepsi, halusinasi dengar. Gitu ya.
Nah, sebelum ke perencanaan, kita lihat di diagnosa ya. Diagnosa itu ada yang aktual, ada yang potensial, ada yang resiko. Ya, kita harus melihat data yang kita dapat. Nanti kita memprioritaskan diagnosa sesuai dengan urgensinya. Contoh, ada ISOS, ada HDR-nya, tapi ada halusinasi. Mana yang paling beresiko? Halusinasi tentunya. Sehingga pada saat membuat pohon masalah, ya, HDR mengakibatkan ISOS, ISOS mengakibatkan misalnya halusinasi, ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat di perencanaan. Kalau kita sudah mengumpulkan atau merumuskan diagnosa keperawatan, maka selanjutnya kita membuat perencanaan tindakan keperawatan yang terdiri ada tujuan umum dan tujuan khusus, ya. Perencanaan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan dengan merujuk pada ya nursing intervensi, ya, meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kalau kita membuat perencanaan, merencanakan untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik, contoh pasien dengan halusinasi, perencanaan kita apa? Nah, kita adalah membantu pasien mengontrol halusinasi. Tujuannya apa? Tujuannya pasien mampu. Kalimatnya harus kalimat positif, bukan kalimat kerja. Ya, kalau di tujuan itu pasien mampu, sehingga perencanaan kita bantu. Nah, pada perencanaan buat kalimat perintah, ya, bantu pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik SP1 misalnya ya. Oh sorry, SP2. Iya SP1. Di SP1 ya. Nah, untuk semua itu nggak ujuk-ujuk kita ajarkan, tapi kita harus beri dulu masukan, pencase-nya dulu ya, yaitu melatih, merubah isi kognitifnya. Ya, pemahamannya bahwa dengan cara menghardik diharapkan dia meyakinkan dirinya bahwa suara itu tidak ada. Jadi kognitifnya dulu. Ya, segala yang kita lakukan supaya tidak kayak robot gitu. Kalau mandi dimandiin, gebir-gebir udah. Mandi untuk apa? Pasien nggak tahu, pokoknya harus mandi. Nah, nggak begitu. Jadi ininya dulu yang kita buat, ya, yang kita robah. Pemahamannya, kognitif itu pemahamannya, ya. Nah, afektifnya kemauannya, ya kan kita dorong, ya. Dan psikomotornya caranya. Begini cara menghardik. Pertama, tutup telinganya, yakinkan dalam hati bahwa suara itu tidak ada, kemudian katakan, ya, pergi. Saya tidak percaya ini suara, ini nggak ada ini suara. Nah, meyakinkannya dalam hati, gitu ya. Begitu kan caranya? Nah, sehingga nanti Anda pada saat kita nanti uji lab, Anda sudah bisa ya. Ini Ibu mencontohkan dari sini ya. Mestinya kalau kita dalam kondisi normal, Ibu inginnya merole-play-kannya di hadapan kalian di kelas ya. Ibu tuh inginnya merole-play-kannya. Ibu perawatnya, ambil mahasiswa satu, jadi pasiennya. Sehingga kalian bisa lihat nih, begini caranya. Dari mulai kita duduk, berapa jarak kita antara lutut ke lutut, ya, 30 cm. Jarak aman, ya kan? Bagaimana kita kalau memungkinkan kita bisa menyentuh pundaknya, ya. Nah, kalau memungkinkan karena pada pasien-pasien yang mempunyai waham curiga, itu kalau dipegang pundaknya dia udah curiga, seakan mau diapain. Maka kita harus melihat dulu ya kondisi kliennya. Mungkin nggak kita menyentuh? Kalau mungkin, kalau itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dia dan menenangkan, bisa kita lakukan ya dengan pelan-pelan. Oke, lanjut. Kita lihat di implementasi ya. Implementasi keperawatan adalah tahap selanjutnya dari setelah kita merencanakan. Ada tujuan umumnya, ada tujuan khususnya. Tetapi di SPTK kalau Anda membuat ASKEP nggak usah lagi misalnya membuat tujuan umum, tujuan khusus lagi karena
secara SP1 tujuannya pasien mampu mengenal halusinasinya. Di tujuannya itu ya. Yang kedua, pasien mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Itu sudah ada di dalam SP-nya ya, strategi pelaksanaannya. Nah, tidak ada tuh alasan susah Bu, nggak bisa. Mana ada asuhan keperawatan yang udah dibuatkan SPTK. Itu dibuat oleh perkumpulan IPKJI ya. Pada saat kami setiap tahun itu berkumpul, itu selalu memperbarui dan SPTK ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi Anda sudah disuapin sebenarnya. Jadi keterlaluan deh kalau Anda nggak bikin. Tinggal mikir dong dikit. Pada saat Anda menentukan intervensi yang sudah disiapkan di SPTK, Anda harus berpikir ilmiah. Kenapa sih pasien harus mampu mengenal halusinasinya? Secara ilmiah ya. Kenapa dia harus kenal? Kenapa di dalam klien mampu mengenal halusinasinya? Yaitu dengan cara menanyakan apa isinya, kapan waktunya terjadi halusinasi, bagaimana responnya, apa yang Anda lakukan kalau terjadi halusinasi. Begitu. Ya, udah ada tuh di formatnya ya. Anda tinggal lihat ya. Nah, sekarang diimplementasi. Kalau sudah kita dapatkan data, kita sudah menentukan diagnosa. Saya ambil contoh diagnosa halusinasi. Maka di perencanaan buat sesuai dengan SPTK di buku pedoman. Pedoman asuhan keperawatan sudah ada SPTK, Anda tinggal salin. Tapi Anda harus berpikir di sebelahnya. Di intervensi ada rasional, isi rasionalnya. Sehingga Anda berpikir, oh ya, kalau ini harus dilakukan, apa ya alasannya gitu loh. Kenapa harus dilakukan? Berpikir ilmiah, berpikir kritis. Ya, itu maksudnya. Ini perawat, ya kan? Yang udah kuliahnya minimal D3, ya. Anda sudah baca, udah membuat asuhan keperawatan bermacam-macam. Jadi Anda harus sudah tahu. Kalau mahasiswa cerdas, Anda pasti bisa menjawab di kolom rasional secara ilmiah. Ya, gitu. Nah, di dalam implementasi, kita sekarang sudah menentukan bantu pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Contoh itu SP1. Apa diimplementasinya? Ya, jangan implementasi cuma ditulis, merubah kata perintah terhadap kata kerja, membantu pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Begitu? Itu nggak berpikir kritis kalau kayak gitu. Ya nggak? Ya, berpikir kritis dari kalimat intervensi, bantu. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, nah, di sini ada rambu. Siapa itu perawat? Perawat harus memiliki pengalaman klinik. Ya, bagaimana cara melakukan asuhan keperawatan dari mulai komunikasinya, ya, segala macam pemeriksaannya, tahu. Pengetahuan tentang riset, maksudnya Anda sudah baca-baca tentang jurnal gitu ya. Oh, banyak orang melakukan ini, misalnya ya. Kalau risetnya sendiri dari D3 keperawatan, mungkin diperkenalkan juga ada di mata kuliahnya nanti ya. Kemudian kita harus berespon. Responsif perawat itu. Oh, melihat kondisi pasien dengan marah-marah, dengan diam, kita berespon. Ya, oh ini harus dibantu. Oh, apa yang harus saya lakukan? Jangan berpikir, alah, pasien gangguan jiwa, diapain juga pasti tetap kayak gitu. Nah, itu nggak responsif namanya. Ya, karena kita mau melakukan, nah, ya, kita harus ada respon. Apa respon kita terhadap kondisi pasien ini? Seperti itu ya. Kemudian tindakannya mempunyai dimensi perawatan. Iya pastinya, ya. Tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang tindakan itu ilmiah, yang dipelajari, ya. Jangan tindakan-tindakan, maaf, misalnya orang-orang yang dulu ya, misalnya memberikan makanan-makanan sesuai dengan kemauannya pasien. Dengan pola pikir kita bahwa kita harus
memenuhi apa yang diinginkan pasien. Bukan itu tentunya, ya. Dimensi perawatan, apa yang harus kita berikan yang tepat untuk pasien ini, gitu ya. Nah, diimplementasi. Nah, pada saat perawat melakukan kegiatan yang terbagi beberapa kriteria. Nah, perawat ini bekerja tidak sendiri tentunya ya. Di dalam satu ruangan atau di dalam satu sistem pelayanan, perawat tidak bekerja sendiri ya. Sehingga peran fungsinya juga berbeda-beda. Pertama ada dependen. Ya, dependen itu kita tergantung pada orang lain, tergantung pada order dari tenaga medis, gitu ya, tergantung dari order bagian gizi, tergantung dari ini. Nah, itu kita apa namanya nggak bisa kita melakukan sendiri. Contoh dalam pemberian obat, ya kan? Dalam pemberian gizi makanan, ya, dalam menentukan pemeriksaan, bukan kita. Ada disiplin ilmu yang lain, ya. Tetapi itu nanti bisa kita yang melakukan, ya. Tapi itu namanya kita tergantung terikat oleh profesi-profesi yang yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasien ya, interdisipliner artinya ya. Kemudian kita kolaboratif. Nah, ini kolaboratif yang interdependen. Ya. Kolaboratif itu kerjasama. Misalnya, dokter juga butuh data dari kita. Ya kan? Kemudian ahli gizi mau nanya, berapa kali sih makannya? Kenapa sih nggak habis, suster? Dari kita. Kita kolaborasi, oh ini dia nggak suka makanan ini. Kemarin disiapkan, nggak dimakan. Barangkali bisa dirubah, dimodif, misalnya. Kayak gitu ya. Itu kolaborasi. Dengan farmasi juga sama. Nah, ada yang sangat tergantung pada orang lain, ada yang interdependen, saling tergantung, ada otonomi. Otonomi itu ini tindakan keperawatan murni, gitu. Ini tindakan asuhan keperawatan. Kita nggak perlu tanya orang gizi, kita nggak perlu tanya orang medis, ya. Misalnya cara memandikan. Ini asuhan nih, ya. Cara memandikan, misalnya. Kemudian cara menyuapin makan, misalnya ya. Nah, adapun tindakan-tindakan invasif seperti perawat itu pandai memang masang infus, NGT, kayak gitu ya. Tindakan-tindakan yang invasif ya, sebenarnya itu ada bisa dilakukan oleh kita yang disebut delegasi ya. Artinya kita didelegasikan, dipercayakan kepada kita. Makanya di dalam keperawatan ini memang ada simpang siur ya. Oh, yang ini bukan perawat yang ngerjakan. Sehingga di pendidikan nggak usah diajarin. Kan itu bukan pekerjaannya perawat. Nah, itu konteks di atas kertas ya. Kalau ibu sih melihatnya kenyataannya, pasang infus, perawat juga yang banyak yang melakukan, ya kan? Misalnya pasang O2 atau apa. Itu semua sifatnya delegasi di atas kertas, sehingga perawat melakukannya juga di bawah pengawasan atau tanggung jawabnya profesi lain. Contoh misalnya medis ya, dokter misalnya ya. Itu nggak masalah. Tapi jelas ini didelegasikan namanya. Sehingga di keperawatan tetap diajarkan bagaimana caranya melaksanakan atau memasang infus, transfusi, NGT ya. Nah, itu semuanya maka dikatakan bahwa pekerjaan di keperawatan itu ada yang independen, ada yang kolaboratif, ada yang otonomi. Misalnya kita mau kompres itu caranya begini, nggak usah kita tanya lah sama orang lain ya, sama disiplin ilmu yang lain. Itu tahu kita kalau ngompres adanya misalnya di ketiak, di setiap adanya saluran getah bening ya, karena itu akan mempercepat perubahan suhu ya, sehingga banyak kita melakukan tindakan-tindakan keperawatan yang memang itu adalah ya. Jadi ingat, kita melakukannya jangan karena kita saya juga tahu nggak bisa ya.
yang perlu dicermati oleh pemberi delegasi. Nah, ini. Delegasi itu contoh tindakan invasif. Apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh, ya, yang itu adalah arealnya medis sebenarnya. Tapi perawat boleh melakukannya dengan delegasi. Siapa yang boleh diberi delegasi? Gitu ya. Siapa yang boleh diberi delegasi? Apakah tugas tersebut tepat untuk didelegasikan? Contoh, untuk memasang infus nggak mungkin diberikan kepada mahasiswa tingkat 1 misalnya, ya, atau diberikan tugas kepada yang belum kompeten, ya. Karena begini, pada saat Anda ke rumah sakit, Anda di lab di sini, itu diuji dulu juga oleh pihak rumah sakit. Kenapa? Dia untuk meyakinkan bahwa oh Anda layak praktek di Rumah Sakit Umum Tangerang. Ya, Anda bisa melakukan. Yang menguji bukannya Bu Rohana atau dosen dalam. Kalau dosen dalam mah dibagusin aja nanti supaya Anda bisa praktek. Tapi yang menguji adalah tim penguji dari lahan. Dia yang menilai Anda layak nggak. Sehingga apabila nanti di dalam prakteknya Anda ingin, oh semangat nih pengen tahu bagaimana sih masang infus, ya, para senior yang ada di sana tahu bahwa Anda itu mampu. Itu maksudnya ya. Apakah komunikasi tepat dilakukan? Nah, kalau mau menyampaikan atau membuat delegasi, mendelegasikan, mengoperkan, memberikan tugas kepada seseorang, apakah sudah dikomunikasikan dengan tepat? Ini loh caranya, ini loh maksudnya, gitu. Sehingga nanti jangan sampai yang mendelegasikan meminta kita melakukan sesuatu dan salah pemahamannya, ya kan? Nah, ini bisa berakibat fatal untuk pasien, ya. Apakah ada supervisornya? Apakah ada pengawasannya? Harus ada, ya. Record pencatatan bisa dilakukan dengan berbagai format tergantung pilihan dari setiap institusi. Oke, pencatatan di setiap rumah sakit itu berbeda sesuai dengan ketetapannya dia sendiri. Maka setiap mahasiswa yang akan praktek itu dia harus kenal dulu format di sana. Ya, kalau cuma mencatat oh jam 16 obat sudah diberikan misalnya gitu ya. Kalau Anda masih mahasiswa pasti masih didampingi oleh pembimbing ya, baik dari lahan maupun dari institusi. Karena Anda belum dikatakan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien di tangan Anda. Tidak. Masih di tangan orang-orang yang mempunyai hak dan kewajibannya untuk itu. Sehingga apa yang Anda lakukan pada saat praktek itu masih di dalam pengawasan. Ya, masih di dalam pengawasan. Tetapi disinilah waktunya Anda belajar, ingin mencoba, ingin menguji diri. Kak saya dong kak, tapi sambil diliatin gitu. Saya pengen sekali bisa, oh, oke, yuk. Nah, pas Anda bisa, aduh rasanya senang saya bisa masukkan infus berhasil misalnya ya. Nah, seperti itu tuh tantangan buat Anda sendiri, oh, bahwa Anda tuh pengen bisa gitu ya. Jangan kalau ada tugas seperti itu malah Anda sendiri lari sehingga nggak pernah bisa akhirnya ya. Aduh saya takut, saya nggak pernah bisa, mau nyuntik aja nggak pernah bisa karena takut salah. Ya, makanya minta untuk terus didampingi ya. Dengan begitu menimbulkan percaya diri, oke. Nah, tahap selanjutnya setelah kita lakukan implementasi kita ya kan, kita tuh mempunyai target. Di tujuan tuh kita punya target. Setelah 2 kali. Nah, misal 2 kali apa? 2 kali 10 menit, 2 kali 15 menit, atau setelah 1 kali pertemuan. Kalau di jiwa itu nggak usah pakai menit, tapi 1 kali pertemuan. Karena di SPTK sudah direncanakan, mau berapa pertemuannya? 15 menit. Jadi di tujuan udah nggak usah ditulis. Kita hanya tulis setelah 1 kali pertemuan. Klien mampu memperagakan cara mengontrol halusinasi. Gitu ya. Nah, evaluasi, pendekatan evaluasi, Anda tahu di evaluasi ada S, O, A. Ini sebenarnya
kita mau melihat respon subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Contoh, setelah Anda melakukan membimbing pasien, mengajarkan pasien cara menghardik, disuruh mendemonstrasikan lagi, gitu kan? Kita lihat secara objektif dan subjektifnya. Setelah selesai Anda membuat evaluasi. Ya, ini yang disebut evaluasi formatif. Ya, evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu evaluasi seketika. Ya, contoh, respon subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. S-nya Anda tulis. Klien mengatakan, ya, saya memahami tentang mengusir atau mengontrol halusinasi dengan menghardik. O-nya apa? Klien mampu memperagakan. Tuh, yang kita lihat dia mampu nggak memperagakan itu? Ya. Ya. Kemudian analisanya apa? Analisa itu jangan langsung Anda tulis lagi. Gangguan persepsi halusinasi. Analisa artinya kesimpulan. Kalau S-nya bagus, O-nya bagus, A-nya apa? SP1 tercapai. Wow, SP1 tercapai. Ya, itu kalau S dan O-nya sesuai tujuan. Kalau S-nya, klien tidak berkata apa-apa, klien tidak mampu mengungkapkan apa-apa. O-nya, klien tidak mau memperagakan, kan kelihatan acuh. A-nya apa? SP1 belum berhasil. Iya kan? Tapi kalau itu baik S dan O-nya, A-nya apa? Bahwa ya SP1 tercapai. Tercapai semua atau sebagian? Nah, sebagian. Yang mana yang belum? Oke. Anda bisa ulang-ulang ini nanti ya. Pada saat membuat ASCAP ini gimana? Ulang-ulang ini ya. Ibu kirimkan ini, nanti kamu ulang-ulang. Lihat lagi, benar nggak? Nah, satu lagi. Kalau dievaluasi, Anda membuat evaluasi, jangan begini menulisnya. Pasien kelihatan tenang, bicara sudah mau, ekspresi tenang, makan mau. Loh, kita bukan sedang mengevaluasi data awal. Yang kita evaluasi hasil kerja kita. Ini mahasiswa selalu nih. Pas begitu di S-nya cerita tentang keadaan pasien secara umum. Pasien udah tenang. Loh, emang tadi Anda bikin dia tenang di tindakan? Evaluasi adalah ya, hasil apa yang kita dapatkan setelah kita lakukan tindakan. Oke? Setelah kita lakukan tindakan ya. Bukan mengevaluasi data awal. Ya. Oke. Analisanya ulang atas data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masih tetap, apakah muncul masalah baru, atau data yang kontradiktif dengan masalah yang ada. Contoh dianalisa. Ya kan? SP1 belum tercapai. Gitu. Ya. Maka pengkajian diulangi atau SP1 diulangi. Atau ada muncul baru. Ya. Masalah di stop atau dilanjutkan gitu ya. Apa penanganan? Perencanaan. Lihat. S, O, A, analisa, kesimpulan dari S dan O, P-nya perencanaan. Perencanaan ini harus Anda lihat dari analisa. Apakah analisa tadi yang kita tulis adalah bahwa SP1 tercapai, maka di perencanaan apa yang harus kita tulis? Kita lanjut SP2. Tapi kalau di analisanya belum berhasil, maka di perencanaannya ulangi SP1. Paham? Ulangi SP1. Awas ya.
Nanti kalau Ibu periksa askepnya, masih ngelihat yang lama, yang salah, Anda berarti nggak maju. Berarti apa Ibu yang ngomong ini nggak didengar. Ya, nggak diperhatiin ya. Nih lihat, P perencanaan atas tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisa, pada respon klien, rencana tindak lanjut berupa rencana diteruskan bila masalah tidak berubah. Rencana kita. Rencana dibatalkan bila ada masalah baru. Contoh, tiba-tiba klien ngamuk, maka rencana dibatalkan karena ada masalah baru. Rencana dihentikan. Contoh, dari SP1 sampai 4, ya misalnya dihentikan atau bukan dihentikan, dipertahankan. Karena pasien sudah mampu mengekspresikan, mendemonstrasikan cara mengontrol halusinasi dari SP1 sampai SP4. Oke? Oke. Syarat bagi perawat melakukan evaluasi. Ayo, ada supervisi, ada analisis diri, ya kan? Review dirinya sendiri, partisipasi klien dan keluarga, ya ada enggak? Perilaku perawatnya harus gimana? Membandingkan respon klien dan hasil yang diharapkan. Jadi dievaluasi hasil respon klien yang kita lihat dari SO dan AP itu respon klien dengan tujuan. Tujuan waktu kita lakukan tujuan apa? Contoh, di SP1 tujuannya klien mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik di SP1. Lihat di evaluasinya. Bandingkan apakah respon klien dan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Sesuai nggak dengan tujuan? Gitu ya. Memodifikasi proses keperawatan sesuai yang dibutuhkan. Misalnya, ya, suster, saya nggak mau lah kalau pakai yang SP2, yang menghardik. Saya lebih suka. Saya lebih suka kalau menghalau halusinasi itu mengontrol tuh dengan saya mengucapkan kata-kata atau saya dengan bercakap dengan orang lain. Harus kita bisa memodifikasi. Oke, itu nggak apa-apa. Yang penting yang paling nyaman. Kita mengenalkannya kan ada 4 cara. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Coba demonstrasikan 1, 2, 3, 4. Mana yang paling dia suka yang dia pilih? Ya kan? Itu, ya. Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas dari aktivitas yang dilakukan. Ya, kita harus meningkatkan, ya kan? Berpartisipasi. Kita mempunyai kemauannya, mempunyai partisipasi dalam kualitas dari aktivitas kita. Apa sih yang tadi udah kita lakukan pada pasien? Bagaimana sih kita meningkatkan kualitas yang kita lakukan? Apakah dalam waktu, dalam cara, ya enggak? Ya, yang menyenangkan. Setiap pasien atau setiap juga perawat itu mempunyai metode-metode yang membuat perawat nyaman, lebih enak mengajarkannya dengan cara begini, misalnya gitu ya. Untuk pasiennya lebih mudah memahami gitu, ya kan? Nah, jadi itu kita perawat ditantang ya, ditantang jangan cuma bisa melihat pas itu saja gitu ya. Oke. Evaluasi yang kita lakukan benar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan diimplementasi. Sorry, ini evaluasi formatif ya. Ntar Ibu berubah nanti. Evaluasi akhir adalah evaluasi setelah kita selesai melakukan asuhan keperawatan. Bisa pasien pulang atau perawat pindah ruangan. Contoh, setiap kita setelah melakukan asuhan keperawatan, Anda dinas pagi jam 7 sampai jam 12, tidak dari jam 7 sampai jam 12 ngadepin pasien satu, pasiennya juga nggak bakal betah. Ya kan? Di dalam kegiatan kita di dalam ruangan, ada satu pasien binaan kita. Kalau pelayanan secara umum, kita membagi obat untuk semua pasien, kita mengawasi makan untuk semua pasien, cuman yang diharapkan untuk dibuat satu laporan kasus pasien binaan, pasien asuhan Anda, gitu ya. Nah, di dalam sini
Setelah Anda lakukan, oh ini pasien saya kasusnya halusinasi. Ya kan? Anda sudah buat SPTK, LP, kemudian Anda sudah lakukan hari ini, jam segini, selama berapa lama, di mana, kemudian hasilnya apa. Setelah selesai Anda melakukannya, selama 15 menit Anda tulis langsung. Pasien mampu mengutarakannya, pasien senang dengan kegiatan berlatih mengontrol halusinasi. Jangan kemana-mana evaluasinya kepada apa yang sudah kita lakukan, ya. Jangan ke pengkajian awal, ya. Awas, ya. Mahasiswa selalu aja merubah-rubah kayak gitu. Salah, ya. Nggak bisa dilihat apakah kerja kita tadi SP1 berhasil atau tidak. Itu sebetulnya, ya. Gitu. Kemudian ini Anda dinas di situ di ruangan itu 2 minggu. Anda sebagai pasien binaan Anda 2 minggu. Ke rehabilitasi, ke unit rehab, ada terapi musik, Anda ikutin. Bagaimana perkembangan dia. Selain melihat semua pasien, ya kan, Anda biasanya diberi tanggung jawab untuk membawa pasien satu ruangan, misalnya 10 orang ke unit rehabilitasi karena ada terapi musik. Anda harus perhatikan 10. Tetapi yang satu Anda harus spesial perhatikan karena itu yang akan dibuat Anda laporan, ya. Laporan Anda itu satu. Nah, apa ininya gitu ya. Kemudian misalnya dengan halusinasi dia juga bisa beraktivitas. Contohnya kalau dia sedang main musik atau dia sedang nyanyi berkumpul dengan yang lain, kelihatan tidak ada tuh halusinasinya gitu. Nah, berarti berkomunikasi dengan orang lain adalah cara yang disenangi yang bisa memutus halusinasinya. Gitu ya. Setelah 2 minggu Anda bergaul, Anda berinteraksi dengan satu pasien, hari ini Anda terakhir ya, untuk selesai dinas di ruang itu. Ya, di rumah sakit jiwa biasanya 2 minggu. Ya, tidak pindah karena membina trust itu susah. Kalau Anda pindah lagi, bina trust lagi. 3-4 hari nggak dapat trustnya. Ya, rasa saling percaya itu, ya. Sehingga memang kita buat Anda 2 minggu di satu ruangan sehingga sudah begitu dekat gitu ya. Anda sudah begitu dekat dengan klien, sudah begitu trust sehingga Anda sudah nyaman, Anda merasa puas dapat melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu ya. Yang kalau dilihat sedikit perubahan tapi sangat bermakna ya bagi pasien gangguan jiwa. Nah, Anda tuh pulang atau selesai. Nah, itulah terminasi akhir. Anda buat catatan perkembangan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, Anda buat kondisi pasien yang terakhir. S-nya apa, O-nya apa, A-nya apa, P-nya apa. Itu namanya catatan perkembangan. Apa kondisi terakhir dari klien setelah 2 minggu diberikan asuhan keperawatan. Ya, paham? Oke, insya Allah kalau Anda baca, pahami, insya Allah ini akan bisa diulang-ulang. Ya, bisa diulang-ulang. Seperti pada konsep dasar keperawatan jiwa ya. Anda udah lihat kan? Nah, insya Allah nanti ini akan Ibu buat juga. Seperti itu. Sehingga nggak ada alasan tuh ya, nggak paham. Bisa dilihat dari HP saat tiduran, saat lagi makan. Apa sih tadi tuh Burhana ngomongnya? Kok saya nggak paham? Buka lagi. Oke, buka lagi. Sehingga Anda bisa paham. Paham benar. Ya kan? Oke, paham benar. Ya. Nanti pada saat kita seminar saya ada di minggu ketiga karena saya punya waktu di minggu ketiga dan 4. Ya. Untuk 3A buat Zoom. 1 kali kita seminar untuk di tingkat 3A. Kita punya pertemuan 2 kali lagi ya? Apa 3 kali lagi?
Yang penting saya ini pertemuan 1, 2 jiwa ya, jiwa. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 jiwa. Minggu ke-1, ini minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Ya. Ini kan minggu ke-2 ya. Anda daftar hadir sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal 3A dan 3B hari apa saja ya. Di tanggal 21 dan 22, 3B dan 3A itu ada 2 kali pertemuan. Di tanggal 28, 29 ya kan? 28, 29 itu 3 dan 4. Jadi untuk 3A setiap kali pertemuan itu 2 kali ada tanda tangan. Lihat aja lah di jadwalnya dari Bu Ella RPS-nya ya. Sehingga nanti akan sesuai ya dengan ininya. Sampai di 4 minggu. Sampai di 4 minggu, pertemuan 6 dan 7 minggu ke-4. Anda cuma punya 8 minggu tingkat 3 ya. Gitu. Di konsep sekalian Ibu ngomong bahwa di Askep Gerontik juga Anda cuma punya waktu 4 minggu ya. Minggu 1 ke 2 Bu Setini, minggu 3 dan 4 dengan saya. Ya, nanti kita membuka. Saya sudah kirimkan, kalau masukin ke Pilab itu bisa kapan saja. Ya, saya udah tanya bisa kapan saja. Saya bisa masukkan 4 kali materi boleh. Tapi Anda nanti membukanya atau memasukkan dalam daftar hadir sesuai absen, sesuai jadwal. Ya, karena saya boleh memasukkan. Kalau saya mau ringkas, saya masukkan semuanya. Gitu. Saya ingin berusaha ya sekemampuan ya. Di konsep dasar sudah saya lakukan, di konsep asuhan keperawatan sudah saya lakukan. Nanti pertemuan saya yang di minggu ke-3 dan ke-4 itu untuk seminar. Ya enggak? Di konsep dasar semua udah ada, di asuhan keperawatan pengkajiannya sudah ada dan ini penjelasannya. Di minggu ke-3 nanti kita seminar dan di minggu ke-4 juga kita seminar. Ya kan? Di minggu ke-3 kita seminar, di minggu ke-4 kita seminar. Bisa ya? Minggu ke-3 pokoknya setiap kelas punya 2 minggu lagi ke depan. Ya kan? Berarti punya 2 kali pertemuan dengan saya. 3A 2 kali, dan 3B juga 2 kali. Dan saya mau diisi seminar. Oke? Apakah itu seminarnya mau 2 kali, ataukah nanti saya menjelaskannya 1 kali. Yang penting ada pertemuan 2 kali. Anda silakan buat Zoom, ya misalnya 3A saja. Kalau sudah Anda bisa, kemudian hubungi Ibu. Ya, kita buat Zoom untuk seminar. Gimana? Nah, dilanjut nanti, lihat di format pengkajian. Di format pengkajian itu sudah ada bagaimana bertanyanya. Ya kan? Di bawahnya ada pertanyaannya. Ya, kalau gitu format pengkajian jiwa lebih mudah kan? Sudah dijelaskan, sudah disiapkan SPTK-nya, sudah dibuat pertanyaan di bawah dari setiap item pertanyaan. Oke? Selamat belajar, selamat mencoba, yakinkan